Ya, saat ini kita memasuki segmen Markets Now. Saat ini kami juga telah bersama Arwani Pranajaya selaku analis pasar modal. Selamat pagi, Pak Arwani, apa kabar? Selamat pagi, sehat selalu. Kabar baik, Mas Bram. Alhamdulillah, Pak Arwani. Kalau kita perhatikan begitu ya pergerakan IHSG di pagi hari ini nampaknya juga masih sumringah, Iya, yang mana juga telah mencatatkan penguatan selama 6 hari berturut-turut. ya, Apakah juga kita nantikan untuk hari ini akan menambah lagi penguatannya di 7 hari berturut-turut? Karena kalau ya. kita lihat tadi ya, untuk posisi tertingginya sudah menembus level 7.100. Bagaimana pandangan Anda, Pak Arwani? Ya, kalau dilihat, kalau kita perhatikan ya, sejak hampir 1 minggu ini kan indeks terus menguat ya. Itu tidak terlepas dari kalau kita lihat secara keseluruhan, bad sentimennya udah ke-reflect ya ke beberapa minggu yang lalu. Jadi potensi reboundnya tinggal menunggu aja seperti market sudah antisipasi dengan pelemahan rupiah kan. Jadi udah price in lah istilahnya. Terus yang kedua juga data inflasi kan sudah rilis juga. Kemudian BI rate juga minggu lalu juga sudah rilis kan. Jadi sesuai dengan ekspektasi market. Jadi yang dikhawatirkan terlalu besar sudah mulai berkurang, Mas Bram. Jadi kekhawatiran itu sudah manageable lah istilahnya kan. Jadi saya perkirakan akan terus berlangsung ya hingga sampai akhir tahun ini. Oke, baik, ini nada-nada optimis begitu ya untuk pasar kita. Tapi kalau kita mengamati ataupun mengevaluasi kinerja emiten Ya, secara keseluruhan seperti apa sih akhir-akhir ini, Pak Arwani? ya, semua kan menunggu rilis dari Q3 ya, resultnya, terutama bank-bank. BNI udah keluar, jadi menyusul nanti Mandiri dan bank-bank besar lainnya. Biasanya Q3 ini kan dimulai dengan perbankan biasanya rilisnya, nanti kemudian disusul dengan emiten yang lain sih. Mereka sih antisipasi dari riset itu aja sih. Kemudian juga riset dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di komoditas dan di sektor teknologi terutamanya sih. Nah, oke, ini menarik nih kita bicara terkait sektor teknologi. Yang mana beberapa waktu terakhir Anda memperhatikan geraknya begitu ya nampaknya cukup tertekan, tapi saat ini nampaknya juga sudah terlihat ada gejolak ya di sektor teknologi. Anda Betul. melihatnya sentimen apa di sektor teknologi dan bagaimana prospeknya bahkan hingga akhir tahun dan juga awal tahun nanti, Pak Arwani? Ya, yang perlu kita sadari sebenarnya sekarang adalah kalau kita lihat secara makro ya, secara makro, growth pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kan drivernya ada beberapa sektor ya. Selain di komoditas, kita tahu di consumer sebagai sektor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang perlu kita garis bawahi adalah sektor ekonomi digital itu adalah sektor yang menempatin urutan nomor 5 untuk kita bisa bertahan. Catatan paling penting Mas Bram adalah untuk kita bisa growth ekonomi kita di atas 5%, itu kita harus drive terutama sekali dari ekonomi digital kita dan sektor ekonomi kreatif. Nah, itu satu dari makro. Yang kedua, kalau kita lihat strategi BUMN sekarang, ekonomi digital itu menempatin urutan nomor 4 bahkan sektor yang diunggulkan oleh BUMN di Indonesia gitu. Selain nomor satunya hilirisasi dan sumber daya manusia ya terutama sekali. Ekonomi digital itu nomor 4. Jadi arahnya bakal ke sana gitu. Nah, poin yang ketiga lagi adalah kenapa kita optimis dengan ekonomi digital Indonesia. Kalau diperbandingkan dengan negara-negara ASEAN, ekonomi digital kita terbesar nomor 6 dibandingkan di seluruh dunia ya, nomor 6. Nah, sementara di ASEAN sendiri kita punya growth itu paling tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain. Ekonomi digital kita itu 8 kali lipat ya. Atau secara translate, secara historis kita punya growth itu 11%, bahkan pertumbuhan ekonomi digital kita khususnya. Itu mungkin. Oke, jadi memang prospeknya untuk sektor teknologi secara jangka panjang sebetulnya sangat baik begitu ya. Dan ini Betul. menarik juga andai kita ambil salah satu contoh begitu ya untuk emiten di sektor teknologi Ya. yang mana Rans begitu atau Global Success Solution ini juga gerak ataupun kinerjanya cukup menarik untuk diperhatikan. Anda melihatnya bagaimana, Pak Nah, Arwani? terus terang saja kita kan bicaranya itu kan dari bisnis model ya, apapun juga ya bisnisnya, terutama yang bergerak di sektor teknologi ya atau ekonomi digital ya.
Kita lihat bisnis modelnya. Nah, kalau saya lihat Rans sistem ini, dia punya bisnis model yang cukup clean dan clear ya istilahnya. Pertama dia punya revenue streamnya itu jelas gitu, yaitu dari subscription juga, kemudian dari transaction juga, lalu kemudian pembelian dari paket one shot dari paket ERP dia. Karena kan kalau kita bicara run system itu kita berangkat dari core bisnis awalnya mereka kan memang ERP ya. Nah ERP ini kan mencakup semua sektor lini dalam operation sebuah perusahaan ya, apapun juga. Jadi bisa HRD, bisa accounting system, dan lain sebagainya gitu. Nah yang menarik juga dari run systemnya adalah dia repositioning ya, dan market targetnya juga lebih segmented gitu. Artinya penetrasinya bukan cuma di ERP aja saat ini. Yang kedua mereka juga mulai meluncing sebuah produk yang kalau saya nggak salah itu adalah R1 atau R1 ya itu ya. Itu adalah miniatur dalam tanda kutip, bahasa sederhananya kalau untuk para investor mungkin buat memahaminya, miniatur dari ERP. Jadi mereka lebih relatif, lebih jauh, lebih murah gitu ketimbang mereka harus beli langsung ERP ya. Karena kita tahu waktu pandemi kemarin di 2020-2021 itu kan luar biasa ya pukulan atau hit kepada perusahaan-perusahaan. Mereka cukup istilahnya cukup menahan diri untuk investasi di teknologi karena mereka punya kebutuhan spending di tempat lain yang cukup besar ya waktu COVID kemarin. Sehingga produk R1 ini atau R1 ini menjadi produk yang sangat kompetitif gitu. Itu yang kedua sih. Yang ketiga juga kalau kita lihat perkembangannya dari run system ini juga merambah ke aliansi strategis yang mereka lakukan dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Ada sekitar 260 lebih lembaga pendidikan tinggi di mana lembaga-lembaga pendidikan tinggi ini bisa menggunakan sistem mereka dari awal mereka daftar sebagai calon mahasiswa, pembayaran SPP, hingga ke career centernya setelah mereka lulus nanti gitu. Nah ini kan satu sistem ya, di mana perguruan tinggi yang sudah bergabung lebih dari 260 dan saya pikir ini jadi recurring income ya ke depannya untuk run gitu. Terakhir mungkin mereka juga lagi kembangkan ekosistem. Pada dasarnya kita bicara ekosistem ya. Dari R1 kemudian ke e-kampusnya lalu ke Rans Market sendiri. Rans Market itu adalah ekosistem yang mana mempertemukan antara B2B sebenarnya, business to business gitu. Oke, baik. Pak Rowan ini mengamati juga dari kinerja keuangan run system begitu ya di kuartal kedua 2022. Terlihat juga cukup menarik dari yang awalnya juga merugi tapi saat ini sudah mencatatkan laba. Sebetulnya Anda melihatnya di kuartal-kuartal selanjutnya kinerja keuangan dari run system ini akan seperti apa Pak Arwani? Kami sih terus terang suka ya, artinya kami confidence gitu. Karena bukunya hijau ya dibandingkan di peer sektornya sendiri kan kita tahu ya. Di peer sektornya sendiri kan masih banyak yang cukup merah ya bukunya. Kalau kita lihat run sih udah hijau ya, walaupun sempat mengalami tekanan tadi saya bilang karena itu faktor pandemi. Di kuartal kedua sudah rilis resultnya, kemudian itu bisa diakses oleh semua pihak kan sekitar kalau saya nggak salah itu angkanya untuk gross profitnya sekitar 8T ya. Dan kita punya forecast sih sampai dengan kuartal keempat atau full year nanti hampir sekitar 20 ya, 20T gitu. Jadi di Q3 juga udah hampir 85% ya, dia punya target udah tercapai. Itu jadi kita lihat sih cukup confidence lah untuk bisa turn around lah istilahnya.
emiten ini. Ya, untuk terjadi peningkatan begitu ya Iya, setiap turnaround kuartalnya lah. dilihat dari kinerjanya. Tapi kalau kita mengamati dari sisi para pelaku pasar ataupun investor yang ada di bursa kita, Betul. sebetulnya aspek penting yang tentunya diperhatikan atau perlu diperhatikan untuk memilih atau berinvestasi di saham-saham seperti Run System ini apa yang perlu diperhatikan Pak Arwani? Ya, yang paling penting saya tadi setelah singgung di awal itu adalah bisnis modelnya. Kemudian saya mungkin bisa sarankan juga adalah komitmen dari owner gitu ya, komitmen dari ownernya juga. Kemudian yang ketiga adalah corporate action yang akan dilakukan oleh emiten gitu. Jadi kalau kita lihat kan ini terpenuhi gitu, ada di Run System tiga-tiganya gitu, komitmen dari founder sama ownernya gitu. Artinya benar-benar apa yang tertulis di prospektus saat IPO itu tetap dipegang teguh gitu oleh founder, oleh owner gitu. Nah itu kan memberikan kepercayaan kepada investor gitu. Jadi nggak lari kemana-mana, lari Oke. kemana-mana. Ya, bisnis modelnya begitu ya, yang Iya, itu yang terutama utama, harus yang dilihat nomor ya. satu bisnis modelnya. Tadi Nah, saya singgung juga kan revenue streamnya juga cukup jelas dan clean ya, itu sih. oke, dan itu juga perlu diperhatikan begitu ya sebelum Iya, kita berinvestasi, betul. khususnya di saham-saham. Dan mereka sudah bangun ekosistem ya Oke. sebenarnya. Tadi yang saya sebut sebagai Rans Market tadi itu. Di mana juga di sana juga bisa bertemu antara B2C gitu Mas Bram. Oke, nah ini dengan kinerja yang mana sudah tercatat cukup baik di kuartal Ya. kedua begitu ya di 2022 ini, Anda melihatnya di akhir tahun nanti ataupun di kuartal 4 2022 bahkan hingga awal tahun nanti kuartal 1 2023 akan seperti apa? Model dari bisnisnya apakah juga akan banyak berubah dan kinerjanya akan seperti apa Pak Arwani? Ya, pertama sekali adalah subscription yang mereka lakukan untuk ERP sendiri kan itu tetap jalan sebagai core bisnis utama kan. Kemudian juga dari transaction fee yang diperoleh. Transaction fee itu mereka bisa dapatkan dari mereka punya produk aplikasi namanya Kias itu. Nah, Kias ini yang mereka kembangkan juga saat ini yang benar-benar menyentuh level UMKM, bahkan yang mikro, Mas Bram. Jadi mereka bisa beli pulsa, bisa beli token listrik, bisa beli anything else ya, yang sifatnya mikro gitu. Dan cukup para pedagang atau yang punya merchandise ini cukup membayar sekitar 50.000 per bulan. Jadi sangat-sangat membantu untuk yang mikro, UMKM bahkan yang mikro gitu. Dan tadi juga yang saya sebut sebagai recurring income-nya adalah dari sektor e-kampusnya. Nah, e-kampus ini yang terus bergulir ya hingga saat ini. Bahkan mereka kerjasama juga dengan lembaga-lembaga tinggi di Jogja ya. Karena Rans kan lahirnya di Jogja. Oke, nah ini yang perlu dilihat juga begitu ya Betul, bagaimana betul. ataupun historical Rans ini. Betul. Tapi andai kita mengamati juga pastinya bagi para pelaku pasar yang dilihat harganya begitu yang perlu Betul, diperhatikan secara betul. lebih detail. Nah ini Anda melihatnya peluang harga Rans sendiri akan ada di level berapa nantinya ataupun ekspektasi Anda terhadap harga Rans akan ada di level berapa Pak Arwani? Kalau saya nggak salah tutupnya kemarin di 196 ya. Very very cheap sih sebenarnya dengan valuasi yang ada dan potensi dia punya room untuk growth ke depannya. Tadi saya bilang angka numbersnya kan bahkan di Q3 mereka udah achieve bahkan 80-85% gitu dari target awal tahun ya. Dan kalau saya lihat sih ini lebih potensi untuk technical rebound ya. Kalau orang technical mungkin double bottomnya udah selesai gitu, double bottomnya udah selesai. Jadi tinggal technical reboundnya aja gitu. Menarik sih dan kita suka gitu dengan company ini gini. Oke baik, double bottomnya sudah tersentuh, tinggal technical reboundnya ataupun Betul penguatannya sekali. saja kita tunggu di harga yang tentunya lebih tinggi daripada harga saat ini. Betul, betul. Oke, Ya. terima kasih Pak Arwani Makasih, Mas Bram. Pranajaya selaku analis pasar modal sudah bergabung bersama Sama-sama, kami di pagi hari ini dan berdiskusi langsung Senang. begitu di studio CNBC Indonesia. Sukses Senang dan bisa bertemu Mas Bram juga. oke, terima kasih saya pun. Sukses selalu. Oke, Pak Arwani. CNBC Indonesia. Amin. Terima kasih Pak Arwani, sukses dan sehat selalu. untuk Anda Sama-sama Mas pastinya. Bram.